Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Samsul Hadi akan eh, mempresentasikan tugas UTS, yaitu menjelaskan tentang struktur program, menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular, sebutkan dua paket utama, tampilkan struktur folder dan isi file. Implementasi OOP dan inheritance menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program, menjelaskan juga serta atribut metode yang ada pada kelas, tunjukkan kode golongan beserta pewarisnya, serta contoh intensiasi benda dan cara pemanggilannya. Ada exception handling juga nanti, terus ada implementasi generator iterator, demo program. Nah, kita langsung ke kodenya aja. Tadi udah saya buka ya di sini. Nah, jadi folder utama atau package-nya itu di sini saya beri nama Smart Home ya. Di dalam Smart Home itu ada dua folder utama, yaitu ada monitoring dan sensors. Nah, di dalam sensor dan monitoring ini terdapat modul-modul, ada modul main.py, modul init, dan di dalam sensor itu ada modul sensor simulator.py, dan modul ini juga. Lalu kita ke ini dulu, mengimplementasikan OOP dan inheritance. Jadi OOP itu kalau dalam coding ya, itu biasanya disebut dengan kelas-kelas gitu ya. Menyiapkan kelas atau ruang untuk variabel, atribut, atau objek yang akan disimpan. Jadi pertama itu saya di modul sensor ya, di modul sensor simulator itu terdapat kelas sensor, di mana dalamnya itu terdapat ada 1, 2, 3, 4 fungsi ya. Fungsi itu pertama untuk fungsi spesial ya, double underscore ini double underscore, self nama ini sebuah konstruktor, dan ini atributnya yang akan menyimpan objek di dalamnya. Terus ada fungsi update data. Di sini saya menggunakan random ya, karena angka yang keluar itu random. Tampilkan info. Lalu di modul sensor juga ada classroom. Ada fungsi init juga double underscore, dimana ini untuk untuk pemanggilan ya. Di sini nih dia tuh fungsinya tuh menyediakan ruang atau konstruktor dan menyediakan atribut untuk menyimpan objek, di mana atribut ini yang akan dipanggil dan objek itulah yang akan keluar. Terus ada fungsi baca sensor, ada get info di dalam classroom. Nah, lalu di sini ada inheritance atau bisa disebut dengan turunan ya, turunan atau pewaris dari classroom. Di sini bisa kita lihat ya, class kitchen dalam kurung room. Artinya class kitchen ini adalah bagian dari classroom, di mana semua fungsi yang ada di dalamnya atau semua objek yang ada di dalamnya itu adalah bagian dari classroom. Di sini ada kelas bedroom juga ya, sama saja bagian dari classroom. Lalu ada kelas sensor system, di mana kita mendefinisikan sebuah fungsi tambah ruang. Jadi nanti kita menambahkan ruang yang akan dibaca atau disimpan sebagai objek. Terus ada fungsi baca sensor, tampilkan data sensor. Lalu untuk exception handlingnya ya, yaitu skenario error utama yang diselesaikan merujuk pada penugasan lab menunjukkan potongan kodenya. Jadi sebelum itu exception handling itu adalah sebuah kode di mana ketika kita salah memasukkan input atau ketika program itu tidak sesuai, seperti suhu yang tidak normal atau suhu yang terlalu panas, terlalu dingin, maka
program itu tidak akan terhenti. Dia akan mengeluarkan output error, tapi program akan tetap berjalan dan memberikan pilihan. Di sini contohnya dari ini ya, yang identik dari exception handling itu dia menggunakan try except. Nah, di sini ya bisa dilihat kita dari atas saja. Dari atas, terus ini di modul mainnya yang ada di package monitoring. Ini menunya pilihan ada 1 sampai 9. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini ada try except ya, di mana dia itu membaca semua sensor, data sensor berhasil dibaca. Ketika kita salah menginputkan atau di sini ruangnya belum terdaftar, lalu kita memaksakan si program untuk membaca ruang, padahal ruangnya belum ditambahkan, maka dia akan mencetak output terjadi kesalahan saat pembacaan sensor seperti itu. Karena tidak ada ruang yang belum ditambahkan atau belum didaftarkan. Lalu di sini ada lagi ya, tray exit ya di sini ini. Nah, ini di sini ya, belum ada data riwayat suhu, silahkan jalankan menu 5 terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya belum ada suhu yang ditambahkan atau belum ada suhu yang dibaca, maka dia akan memberikan output seperti ini. Atau ketika kita salah memasukkan angka, seperti kita mau mengecek ruang berdasarkan suhu, tapi kita suhunya tidak sesuai. Nah, di situ dia akan mencetak output ini, print tidak valid, atau suhu yang dicari itu nggak ada gitu. Terus untuk exception handlingnya ada di ini termasuk ya, tree except ini, dimana ketika ada error dia akan mencetak ini, input tidak valid, masukkan angka untuk memilih ruang, ya di sini, dan ini ada tree except juga. Ketika kita ingin mencari file, namun nama filenya itu kita salah, maka dia akan mencetak file tidak ditemukan. Lalu yang terakhir itu ada ini ya, ini bukan ini sih, bukan exception handling karena di sini menggunakan else, di mana dia akan memberikan pilihan atau menghentikan ketika pilihan itu kita masukkan ke nomor 9 atau keluar ya. Jika kita memasukkan nomor 10, maka dia akan mencetak yang ini. Pilihan tidak valid, silakan pilih menu 1 sampai 9. Ini bukan termasuk exception handling ya, tapi ya pengecualian juga. Terus untuk implementasi generator iterator closed source. Closed source itu kayak apa ya? Kayak filter gitu ya. Ya enaknya ngomong kita lambda lah, lambda. Generator iterator itu seperti looping. Coba kita lihat aja langsung ke programnya ya. Generator iterator. Mana ini? Generator iterator. Nah, ini adalah lambda, fungsi lambda atau ini ya tadi apa namanya? Core source ya. Di mana dia akan memfilter di sini. Untuk fungsi generatornya kita cari biasanya identik dengan kata yield atau di sensor. Fungsi yield di main harusnya sih. Kita cari dulu.
Nah, ini. Nah, ini termasuk dari fungsi iterator ya. Bentar. Generator itu dia pakai fungsi yield. Oh ya, ini generator di mana dia menggunakan fungsi yield untuk pemanggilannya ya. Di sini. Kalau yang iterator kayaknya kalau di mini project saya itu saya nggak pakai iterator ya. Saya cuma pakai generator aja. Nih. Cuman kalau iterator sama generator tuh 11-12 ya. Karena dia sama-sama mencetak atau mengeluarkan output dari sebuah objek yang biasanya berupa list, tapi nggak cuma list list aja sih. Objek yang dikeluarkan itu bisa string dan lain-lain juga. Dia melakukan looping. Di sini kita bisa lihat ya, yield waktu, kita panggil si atribut waktu, suhu, kita panggil atribut suhu, kelembapan, di mana setiap atribut itu menyimpan objek atau nilai-nilai sendiri. Nah, di sini ada time sleep dalam kurung 5, di mana dia akan mencetak itu 5 detik per jam. Di sini kan ada data new ya, atau bisa disebut dengan jam sekarang. Dari jam sekarang dia mencetak 5 detik gitu. Setiap 5 detik dia mencetak. Nah, ini dia akan melakukan perulangan selama 1 jam itu. 1 jam 5 detik, 1 jam per 5 detik itu berapa kali itu. Jadi dia akan mencetak sebanyak itu. Itu fungsi generator. Lalu untuk ya ini ya, closed source itu tadi kan si lambda ya. Lambda itu dia bisa memfilter seumpama mana ya? Ya, lambda. Nah, lambda nih. Di sini suhunya itu kita filter ya. List filter. Jadi suhunya itu bisa kita atur sendiri. Seumpama kita cuman mau nyari atau mau mengeluarkan suhu maksimal suhu genap, maksudnya suhu genap tuh kayak 20 angka bulat lah, suhunya berupa angka bulat lah, kayak biasanya kan koma-koma kita mau dibuletin gitu. Nah, di sini bisa kita pakai fungsi lambda, suhunya 25,5 kita buletin jadi 30. Nah, itu bisa juga di fungsi lambda ini. Fungsi lambda juga bisa untuk mencari genap ganjil. Kita punya list angka ada 1 sampai 100, kita hanya mencari nilai genap. Kita bisa buat filter di sini, list filter, masukkan angkanya ya, terus masukkan fungsi lambdanya. Demo program menjalankan keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Oke, berarti kita running ya. Di sini terminalnya ada di bawah. Nah, ini ya, running. Ini menu pertama yang akan ditampilkan oleh si program. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat /n ini berfungsi untuk new line. Jadi ketika kita setelah membuat sebuah kalimat ini ya, atau sebuah objek string ini, kita menggunakan /n itu biar kalimat selanjutnya atau objek selanjutnya itu berada di bawahnya. Di sini kita coba untuk nomor 1. Nah, di nomor 1 ini masukkan tipe ruangan. Nah, dia akan lari ke sini ya. Dia sudah masuk ke looping, pilihan ke 1, di mana kita diberikan sebuah input untuk memasukkan tipe ruangan. Jadi di setiap tipe ruangan ini terdapat modenya. Kitchen terdapat mode, bedroom terdapat mode. Nah, untuk room itu dia seperti ruangan biasa dan tidak ada mode ataupun tidak ada pengecualian suhu.
Jadi kita coba untuk masukkan bedroom, nama ruangan, masukkan nama ruangan ya. Kita kasih kamar tidur. Nah, ketika kita memilih bedroom, maka dia akan memberikan sebuah inputan lagi, apakah modenya akan diaktifkan, seperti itu. Dia seperti bertanya apakah modenya akan diaktifkan, itu dia larinya ke sini. Nah, di sini ya mode tidur apakah aktif? Kalau iya berarti aktif, kalau tidak berarti ya tidak aktif. Kita coba untuk yes aja ya. Nah, di sini sudah ada keterangan nih, ruang kamar tidur berarti ditambahkan, ruang kamar tidur sudah terdaftar. Nah, berarti sudah terdaftar karena tadi tambahkan. Lalu kita coba cek untuk baca sensor. Kita panggil fungsi yang kedua ya, atau looping yang kedua. Data sensor berhasil dibaca. Nah, ini udah dibaca doang nih, tapi belum ditampilkan. Di sini pilihan ketiga itu menampilkan data sensor. Kita coba tampilkan. Nah, ini terdapat ya. Di sini ada nama ruangan, kamar tidur, suhunya 26,37 derajat Celcius, kelembapannya 12,82%, mode tidurnya aktif, kondisi ideal untuk tidur tidak. Kenapa tidak? Karena mode tidurnya itu aktif. Di mana mode tidur itu dia seperti melakukan pengecualian seperti itu loh. Ketika suhunya terlalu tinggi, maka kondisi ideal untuk tidurnya itu nggak ideal atau tidak ideal karena suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas atau terlalu dingin seperti itu. Jadi kondisi idealnya itu kalau misalnya emang suhunya tuh ya emang ideal gitu. Nah, dapat suhu idealnya itu kan nah karena tadi kita pakai input random ya, jadi kita nggak bisa tahu ini idealnya kapan. Terus kita untuk coba pilih nomor 4 ya. Belum ada riwayat suhu, silakan jalankan menu 5 terlebih dahulu. Nah, jadi di nomor 4 itu kita suruh menjalankan yang nomor 5 terlebih dahulu, di mana nomor 5 itu adalah masukkan jumlah data peruangan. Di sini nomor 5 itu ada simulasi riwayat data 1 jam. Jadi kita mulai menimulasinya. Nomor 5 kita masukkan. Nah, tadi kan kita masukin ruangan cuma satu ya. Jadi di sini kita diberikan output mengumpulkan data dari satu ruangan. Tetapi kalau misalnya kita tadi buat 2 ruangan, maka di sini dia akan menampilkan data dari 2 ruangan. Nah, kalau misalnya ada 10 ruangan, kita cuma mau ngecek 5, ya masukin 5 aja gitu. Nah, berhubung ini cuma satu, jadi kita masukin satu aja. Dia akan melakukan simulasi ruangan ya. Kita tunggu, nah udah selesai ya. Simulasi selesai. Berarti nomor 5 ini udah selesai ya. Coba kita jalankan untuk yang nomor 4 lagi. Apakah dia udah bisa apa belum? 4 itu, nah, masukkan suhu yang dicari. Kita kan mau nyari suhu itu kan. Cari ruangan berdasarkan suhu. Di sini suhunya tuh ruangan yang tersedia tuh cuman kamar tidur. Kita tadi kamar tidur tuh suhu ruangannya berapa gitu kan. Coba kita lihat. Di sini 26,37. Kalau misalnya kita masukin 25 deh. Nah, di sini nggak ada. Tidak ditemukan data dengan suhu 25,0 derajat Celcius. Karena suhu kamar tidur tadi itu 26, bukan 25. Nah, disinilah fungsi dari exception handling. Ketika kita menginputkan yang tidak sesuai atau bisa dibilang salah, maka program itu tidak langsung berhenti, tetapi dia akan menampilkan sebuah output yang memberikan informasi bahwa itu tuh error gitu. Di mana ya exception endingnya? Nah, di sini nih. Tidak valid, tidak ditemukan. Tidak ditemukan data dengan suhu seperti itu.
Kita cari ruangan. Seumpama kita memanggil ini nih, input ini nih, gimana caranya? Contoh, kita panggil lagi si nomor 4, terus kita masukkan AB. Input tidak valid, masukkan angka untuk suhu semisal. Nah, dia akan mencetak yang ini. Ini namanya exception handling. Coba kita pasin ya tadi 26.37. Tidak ditemukan juga. Kita cek lagi berapa tadi suhunya. 26.37 derajat Celcius. Harusnya ketemu ya. Kita coba tampilkan riwayat data dulu ya. Kita tampilkan riwayat data. Oh, di sini suhunya 21.96. Jadi kamar tidur itu suhunya itu 21.96. Coba kita jalankan untuk nomor 4. 21.96. Nah, kalau misalnya benar, maka dia akan menampilkan seperti ini. Di mana ruang kamar tidur waktunya di sini Tuesday ya, 20/5/2025 jam sekian, suhunya sekian, kelembaban sekian, total satu data ditemukan. Ketika kita menginputkan data yang sesuai. Lalu kita coba untuk unduh ya di sini menu nomor 7. Kita lihat. Nah, di sini di mana menu nomor 7 itu kita itu diberikan untuk mengunduh ruangan. Di sini ada print data riwayat. Silakan jalankan menu 5 terlebih dahulu ketika kita belum menjalankan menu nomor 5 ya untuk simulasi. Jadi di nomor 7 itu harus melakukan simulasi seperti dahulu, seperti nomor 4 tadi. Pilih ruangan untuk menyimpan ya, simpan ruangan, pilih ruangan, masukkan nama file ruangan. Kita coba aja nomor 7. Nah, di sini ada 1 sama 2 ya, simpan ruangan. Oh, di sini karena di sini ada objek ini ya, dia keluar. Coba kita coba aja yang 2. Riwayat ruangan kamar tidur berhasil disimpan ke riwayat tidur kamar tidur.txt. Semua data riwayat berhasil disimpan. Nah, ini disebut file processing ya, di mana kita itu mengunduh di pilihan nomor 7 tadi. Itu di sini dia memanggil nama file .txt. Di sini kita pakai nama file .ensuite ini dia untuk otomatis ya, otomatis ketika kita hanya menginputkan di sini kan saya cuma menginputkan angka ya. Angka 2, 1, 2, tapi yang kesimpan cuma 1. Nah, kamar tidur kan nggak ada .txt-nya. Ketika kita memakai kode ini, ensuite ini, maka otomatis dia akan ditambah dengan txt. Dan di sini kita bisa lihat kamar tidur.txt. Di strukturnya sini ya, kita bisa lihat ya. Lalu kita coba untuk baca riwayat nomor 8. Nah, karena saya sudah menyimpan banyak nih ya, banyak. Kita coba baca riwayat untuk kamar tidur aja deh. Kamar tidur yang baru kita tambahkan tadi. Nah, di sini terdapat ya riwayatnya, riwayat SAS. Nah, ini nomor 8 ini juga dia pakai fungsi ensuite ya. Kita kan cuma ngasih input kamar tidur tapi dia memanggil kamar tidur.txt karena di sini ada tambahan untuk .txt. Lalu seumpama kita menginputkan angka 11 di sini. Pilihan tidak valid. Silahkan pilih menu 1 sampai 9. Nah, ini fungsi dari else ini. Nih, dia kayak pengecualian gitu. Jadi loopingnya balik lagi kalau misalnya inputnya salah. Kalau kita inputkan 9, nah, maka dia akan keluar. Nah, seperti itulah kurang lebih dari mini project saya yang berjudul Smart Home dengan dua package atau dua folder utama, monitor dan sensor, dua modul utama yaitu main dan sensor yang saling memanggil ya.
Di modul main itu manggil fungsi dari modul sensor ya, di sini ada from sensor dot sensor simulator import ya, kita makan fungsi import. Di sini saya menggunakan import random, import time, import name untuk waktu, data time, saya menggunakan itu juga. Lalu di sini refleksi singkat ya. Oke, refleksi singkat. Jadi buat pribadi saya sendiri cukup melelahkan ya, capek, bisa dibilang capek untuk sebuah mini project. Walaupun mini tapi ya menurut saya nggak mini-mini, karena memang pertama kali saya kuliah semester 2 dan emang dari awal saya nggak ada basic untuk hal-hal seperti ini. Untuk hal-hal seperti berkaitan dengan komputer, pemrograman, coding, apalagi bahasa Inggris itu sangat minus ya. Kayak ya ikut alur aja kuliah. Suruh gini ya gini, suruh gitu ya gitu. Jadi kalau buat pengalaman pribadi cukup menantang, ya nggak cukup menantang ya karena emang seperti ini dunia perkuliahan. Kalau dibilang mager ya kadang mager, kadang males, apalagi udah dengar dengan nama hands on. Pusing, bisa dibilang pusing. Kodenya mahamin kode aja pusing. Buat kode pusing, apalagi suruh hands on. Tiba-tiba ada error, atau fungsinya terbalik. Ini juga tadi sebenarnya ada kekurangan di balik apa program saya. Aduh, ini kocak kan karena ininya. Nah, di sini ada kekurangan dari program saya, yaitu fungsi 4 dan 5 ini menurut saya masih terbalik gitu loh. Kenapa saya baru menyadari bahwa cari ruangan berdasarkan suhu itu harus menjalankan fungsi nomor 5 dulu. Kenapa nggak nomor 5 taruh nomor 4, nomor 4 taruh nomor 5, seperti itu. Tapi ya sudahlah, terlanjur karena deadline juga sudah mepet. Jadi kalau mau ngubah-ngubah lagi mungkin sempat, tapi untuk penjelasannya akan berulang-ulang lagi. Si lambda lagi buat ini. Oke, cukup sekian refleksi singkat dari saya. Ya, ya nggak bisa dikata-katain, nggak bisa berkata-kata lagi, entah gimana. Pokoknya jalanin aja. Baik, saya Samsul Hadi, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.